tidak setajam Muhammad Nasir, Muhammad Yamin, Buya Hamka yang abang sebutkan tokoh-tokoh besar Sumatera Barat. Betul. Tapi bang, saya pertanggungjawabkan jabatan saya sebagai anggota DPR. Nggak bisa begitu. Sebentar bang. Standar kita adalah Nasir, Hatta, Syahrir. Kalau dari bawah itu Bang. Anda pergi dari Bentar. demokrasi itu. Aduh, dia malah ngomong Satu hal yang saya pertanggungjawabkan. Apa yang Anda pertanggungjawabkan? Sebentar, Kalau Bang. Anda udah dibilang, Abang bicara, Anda saya bilang nggak, Anda di bawah standar pendiri republik. Ya. Ngapain Anda ada di sini coba? sebentar. Tapi satu hal yang bisa saya pertanggungjawabkan dunia akhirat pak. Ini bukan soal dunia Sebentar. akhirat, ini soal Nah, ide ini republik, ide demokrasi. Abang maunya didengar saja. Tidak, Tapi tidak Anda mau sendiri udah mendengar. mengaku Anda di Sebentar. bawah standar. Ngapain Anda bicara Sebentar. lagi? Saya nggak dengar orang di bawah standar. Saya ingin menyampaikan, ini hak saya bicara. Tolong hormati dong perbedaan pendapat. Bukan Anda Ya, dari saya tadi. ingin sampaikan satu hal. Apa yang Anda mau Saya sampaikan? pertanggungjawabkan jabatan saya, kinerja saya boleh diadu sama anggota DPR dari seluruh Sumatera Barat. Kinerja saya baik di DPR maupun Itu- membangun itu kampung saya di hubungannya Sumatera Barat. Anda Ya, mesti sebentar. gini. Ya, kan Cara tadi dibilang dungu, saya akan berkampanye di Sumatera Barat. Silahkan abang berkampanye di Sumatera. Saya Bre. bertanggung jawab sebentar Ini Pak. saya terangkan demokrasi, cara begini. Pak. Kagak, yang lain gak usah. Belajar dong. Standar kita itu bukan anggota belajar DPR demokrasi. di Sumatera Barat. Standar kita adalah pemimpin-pemimpin republik yang datang dari Sumatera Barat. Itu standarmu. Masa Anda rendahkan standarmu sendiri? Astaga. Sebentar Pak. Saya menghormati founding father saya. Ya, tentu. Founding fathersmu tidak mau dihormati oleh orang dungu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Jelas ini di masa-masa kampanye ini masa-masa yang sangat panas ya, dimana Indonesia memang seperti itu. Setiap kali ada pemilihan presiden pasti 1 tahun sebelumnya pasti panas. Nah kali ini Rocky Gerung ya, si bapak akal sehat ya, merujak si Bang Andre ya ini ya. Ya bisa langsung kita saksikan ya di ILC yang dimana kali ini pokoknya seru banget. Dan gue react di sini ya untuk coba memahami kata-kata dari Bang Rocky Gerung, dimana kata-katanya sangat berat sekali guys. Oke kita lihat ya dari awal ya. Menakuti rakyat sehingga cita-cita kita pemilu yang riang gembira, adu gagasan terganggu dengan isu-isu dan narasi yang menyesatkan. Terima Baik. kasih Pak Ardi. Di LBH dulu. Penasehat politik Uyung Nasution. Setiap kali kita diskusi, datang polisi dari Kramat 5 dulu, polisi dan tentara masih sama, Kremlin kita sebut. Dia masuk ke ruang diskusi, ada Malik. Dia naik di atas meja dan dia bilang, demi undang-undang saya bubarkan diskusi ini. Orde Baru pakai demi undang-undang. Dia sah bubarin itu. Undang-undangnya subversif memang. Tapi dia pakai undang-undang. Kalau sekarang rektornya ditelepon, jangan terima Rocky Gerung untuk diskusi itu. Anda lihat. Jadi kalau Anda bilang Jokowi merawat demokrasi, Jokowi tiba ketika Indonesia udah demokratis, Saudara Andre. Jokowi nggak ada di mana-mana ketika Anda di Uber-Uber itu. Jadi bagaimana mungkin Anda bilang Jokowi sedang merawat demokrasi? Dia memberantakkan demokrasi, itu intinya. Coba. Ada pepatah bilang begini. We choose joy and sorrow long before we experience them. Kita memilih kegembiraan atau kesusahan jauh sebelum kita mengalaminya. Kalimat itu, Anda tahu kalimat itu siapa yang ucapkan? Yang ucapkan itu adalah Gibran. Yang nama depannya Kahlil. Jadi bagi Kahlil Gibran, pikiran itu udah memilih lebih dahulu sebelum dia mengalaminya.
Jokowi di pikirannya sudah memilih jadi otoriter sebelum dia mengalaminya. Sebelum dia menjalankannya. Itu yang namanya authoritarian personality. Ide untuk memperpanjang masa jabatan itu adalah authoritarian personality. Ide untuk menambah masa jabatan itu adalah ide authoritarian personality. Ide untuk menjadikan Gibran calon wakil presiden itu adalah authoritarian personality. Dia udah memilih sebelum dia lakukan bahkan. Begitu cara melihat otoritarianisme, Saudara Andre. Jadi, kalau Anda sebut-sebut dari awal bahwa ya ini ya Jokowi ya demokratis. Lo otaknya itu dari awal otoritarian. Itu dasarnya. Hitler menyembunyikan kebengisannya sebelum jadi pemimpin. Hitler dipilih secara demokratis. Itu pentingnya belajar sejarah, Saudara Andre itu. Aduh. Pengetahuan Anda kurang sekali soal demokrasi. Ya, saya mau Sabar terangkan Pak itu. Andre, sabar. Jadi hentikan segala macam cawek-cawekmu itu. Akan kelihatan Anda dungu kelihatannya. Aduh. Serius saya kata. Nah dulu nih ya, kalau Bang Rocky memang ini kalau kata dia kata dungu itu bukan kata yang kasar ya. Tapi kalau kita yang dengerin aduh kayak mana gitu kayaknya. Kan itu. Ini akan pengaruhi. Kalau Anda masih begini terus saya kampanye di wilayah Anda di Padang itu, jangan pilih Andre karena dia tidak setajam pikiran Sultan Syahrir, tidak setajam pikiran Natsir, tidak setajam pikiran Buya Hamka. Itu masalahnya. Saya lanjut sedikit ya. Ya tapi juga nggak ngerti itu isi demokrasi itu. Itu soalnya. Oke. Coba. Yang kembali lagi. Memang Indonesia nggak ada dinasti. Karena semuanya dipilih. Oh iya. Dinasti itu darahnya biru. Yang sekarang bukan dinasti. Karena darahnya kotor. Udah beberapa kali sih denger Rocky ngomong kalau dinasti itu darahnya biru, kalau yang sekarang darahnya kotor. Wow, berat. Kotoran itu ada di pikiran Pak Jokowi dari awal. Semua yang kita pernah bayangkan itu akhirnya ditemukan faktual oleh majalah Tempo. Semua yang kita janjikan sebagai perubahan dibatalkan oleh gerakan mahasiswa yang dengan satu kalimat kami muak. Anda mau uji dengan apa prinsip kami muak itu? Jadi ini bagian di mana bangsa ini kalau kita sebut apa sebetulnya yang terjadi? This is the beginning of the end. Awal dari berakhirnya. Tapi Anda katakan Jokowi masih elektabilitasnya tinggi, Jokowi masih likability-nya 80%. Ya sama kayak Lilin. Lilin itu sebelum dia mati dia menyala terang itu. Lalu peng mati coba. Itu poinnya tuh. Jadi saya bukan mau uji, saya mau beritahu bahwa kalau kita sembunyikan soal-soal yang tadi ethics itu, kita masuk dalam tukar tambah. Machiavelli bilang begini. Kebusukan kekuasaan bukan pada penggunaan fisik kekuasaan, tapi pada pengkhianatan itu. Pada penipuan. Itu semua soft powernya Jokowi. Jokowi nggak datang seperti Soeharto bilang I'll cover you, gua gebuk lu. Enggak. Dengan senyap dia lakukan Pengkhianatan. Memang banyak sekali ya orang yang ngomong bahwasanya Jokowi berkhianat. Tapi di sisi lain juga banyak masyarakat yang mengatakan kalau Pak Jokowi itu adalah boneka dari Ibu Megawati. Dan sekarang Bu Mega kehilangan bonekanya. Jadi agak bingung nih. Bagaimana nih, apakah sekarang Pak Jokowi bisa lepas dari Bu Mega jadi dia akan menjadi lebih baik di akhir periodenya atau bagaimana? Tapi di sini Bung Rocky menekankan kalau Pak Jokowi ini bisa dibilang berkhianat dengan Bu Mega. Dan tidak secara terang-terangan, secara diam-diam dan secara soft. Tadi itu ya katanya ya. Aduh, jadi bingung juga nih. Oke teman-teman semua, untuk kalian semua yang ingin lihat debatnya langsung di ILC ya, debat terbaru Rocky Gerung sang pengamat, si bapak akal sehat.
Oke, sekian dari gua Prayogo Muhammad N. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.